Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Syaifuddin MA selaku dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran program Pasca Sarjana Universitas Wahid Hasim Semarang. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang ujian akhir semester mata kuliah studi Al-Quran. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah Al-Quran yang kita baca, kita dengar adalah kalamullah yang qadim? Jelaskan dengan dalil. Ya, Al-Quran itu adalah kalamullah yang qadim. Al-Quran merupakan kalamullah ta'ala, baik lafadznya, hurufnya maupun maknanya darinya bermula dan kepadanya kembali. Allah berbicara dengannya, lalu didengar oleh Jibril alaihissalam, kemudian dia menurunkannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat 77 sampai 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Yang artinya, sesungguhnya dia adalah Al-Quran yang mulia pada kitab yang terpelihara di Lauhil Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali orang yang disucikan, diturunkan dari Rabbil Alamin. Namun ada perbedaan pendapat dari kaum Mu'tazilah yang menganggap bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang hadis, dan hal ini dulu sudah pernah terjadi, sehingga terjadi pertumpahan darah antara kaum Mu'tazilah dengan kaum Ahlus Sunnah sampai menimbulkan pertumpahan darah. Soal yang kedua, apakah para nabi juga mendapatkan ilham? Jelaskan dengan dalil. Ya, nabi juga mendapatkan ilham. Ilham bagi para nabi dan rasul adalah wahyu sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhayya bi idnihi ma yasha' innahu 'aliyyun hakim. Yang artinya, dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan atau malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seisinya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Rasul juga pernah mendapatkan ilham, seperti yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Rasul bersabda, Inna ruhal qudsi nafatha fi raw'i inna nafsan lang ta'muta hatta tastawfiya rizqaha fataqullaha wa ajmilu fit thalab. Yang artinya, sesungguhnya Ruhul Qudus Jibril membisikkan di hatiku bahwasanya sebuah jiwa tidak akan mati kecuali setelah disempurnakan rezekinya dan ajalnya, dan bertakwalah kepada Allah dan baiklah dalam berdoa. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Al-Quran yang kita baca tidak disusun berdasarkan urutan turunnya? Jelaskan dengan dalil. Al-Quran itu diturunkan ke dunia melalui dua tahap. Yang pertama diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, sebagaimana susunan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tahap kedua diturunkan dari langit dunia kepada Rasulullah secara berangsur-angsur sesuai dengan sebab kejadiannya. Tetapi susunan ayat-ayat Al-Quran yang ada sekarang itu memang bukan menurut sejarah turunnya, melainkan atas dasar perintah Allah, sama dengan susunan Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa setiap kali turun ayat, Rasulullah SAW memerintahkan para penulis wahyu seraya bersabda, letakkan ayat ini setelah ayat ini di surat ini. Musnad Imam Ahmad. Pertanyaan keempat, mengapa Al-Quran disebut mukjizat terbesar? Jelaskan dengan dalil dan dengan membandingkan mukjizat-mukjizat yang lain. Mukjizat itu ada dua, yaitu mukjizat hissiyah dan ma'nawiyah. Mukjizat hissiyah adalah mukjizat yang sifatnya indrawi, yang bisa dilihat, seperti membelah laut. Kemudian kalau Nabi Muhammad misalnya bisa mengeluarkan air di sela-sela jemarinya, kemudian bisa membelah bulan. Tetapi itu sifatnya temporal yang sekarang tidak bisa kita saksikan lagi. Sementara mukjizat maknawiyah itu bersifat universal, imaterial, serta eternal. Jadi selamanya kita bisa menyaksikan, dan mukjizat itu adalah Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran itu terdiri dari tiga aspek, yaitu ijaz lughawi, ijaz al-ilmi, dan ijaz al-tashri'i. Ijaz lughawi yaitu kemukjizatan dari segi bahasa. Bahasa Al-Quran memang bahasa yang betul-betul dari Allah, dan ketika orang-orang kafir ditantang untuk membuat surat Al-Quran yang semisal
dengan Al-Quran, maka mereka tidak bisa membuatnya. Padahal Al-Quran adalah bahasa mereka, yaitu bahasa Arab. Yang kedua, ijaz al-ilmi, yaitu kemukjizatan pada aspek isyarat dan pembicaraan Al-Quran tentang sains dan alam. Al-Quran mengandung banyak isyarat ataupun pembicaraan tentang sains dan alam yang secara saintifik baru dibuktikan di kemudian hari, jauh setelah Al-Quran itu diturunkan. Dan yang ketiga, ijaz al-tashri'i, yaitu kemukjizatan pada aspek syariat, bahwa setiap ketentuan atau aturan dan ketetapan dalam Al-Quran mengandung hikmah, kebenaran, dan kemaslahatan bagi makhluk. Soal nomor 5, bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan tajwid? Jelaskan dengan dalil. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa mempelajari hukum tajwid itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Namun para ulama berbeda mengenai hukum membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid. Pendapat pertama yaitu pendapat ulama tajwid yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid adalah kewajiban bagi setiap pria dan wanita muslim. Sedangkan pendapat yang kedua, pendapat ahli fikih yang meyakini bahwa membaca Al-Quran dengan memperhatikan hukum bacaan tajwid dan kaidahnya adalah sunnah. Yang berpendapat bahwa membaca Al-Quran itu dengan tajwid itu wajib, itu berdasarkan surat Al-Muzammil ayat 4, waratilil Qur'ana tartila. Namun Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, wa qauluhu waratilil Qur'ana tartila ay iqra'ahu ala tamahul fa innahu yakunu aunan ala fahmil Qur'an wa tadabburihi, yang artinya, dan firman Allah dan bacalah Al-Quran dengan tartil, maksudnya bacalah dengan pelan, karena itu bisa membantu untuk memahaminya dan mentadabburinya. Pertanyaan yang keenam, bagaimana hukum wanita yang sedang haid membaca Al-Quran? Jelaskan dengan dalil. Pada dasarnya jumhur ulama berpendapat orang yang sedang haid tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Hal ini berdasar pada surat Al-Waqiah ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Ada beberapa pengecualian, yaitu apabila seorang wanita haid itu tujuannya bukan untuk membaca, misalnya untuk mengajari orang lain atau mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsirnya, maka itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah menyentuh mushafnya. Dan juga seorang wanita haid boleh membaca doa yang berasal dari Al-Quran. Yang tidak boleh adalah menyentuh mushaf Al-Quran itu. Pertanyaan yang ketujuh, tafsirkan ayat berikut ini dengan pendekatan tarbawi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Artinya, Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Tafsirnya adalah karena mereka ingkar dengan menutup diri dari kebenaran, maka seakan Allah telah mengunci hati mereka dengan sekat yang tertutup rapat, sehingga nasihat atau hidayah tersebut tidak bisa masuk ke dalam hati mereka, dan pendengaran mereka juga seakan terkunci sehingga tidak mendengar kebenaran dari Allah. Demikian pula penglihatan mereka telah tertutup sehingga tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang dapat mengantarkan kepada keimanan, dan sebagai akibatnya mereka akan mendapatkan azab yang berat. Jika ayat ini ditinjau dari segi tarbawi, maka misalnya ada seorang siswa atau pelajar itu seharusnya ketika mereka belajar, mereka harus membuka mata hati mereka, membuka mata dan pendengar mereka ketika sedang dijelaskan oleh gurunya. Jadi ada banyak siswa yang datang ke sekolah, misalnya datang ke tempat menuntut ilmu, tetapi dia hanya datang saja, sampai di sekolah tidak mendengarkan gurunya, tidak mau mempelajari materi pembelajaran yang diberikan oleh gurunya, dan tidak mau murojaah. Dan hal itu akan membuat mata, hati, pendengaran mereka menjadi tertutup sehingga tidak bisa menerima pembelajaran, tidak bisa menerima materi pelajaran dengan baik, yang akhirnya tidak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.